Tuhan, isi hati kami dengan firman Tuhan, dan tidak ada satu jiwa yang terlewatkan. Dan kami rindu memang firman Tuhan mengubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara semua. Salam. Ada sukacita. Ya, satu kali Tuhan Yesus bilang ketika dia mau ke surga, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Damai sejahtera ini tidak diberikan oleh dunia, tetapi diberikan oleh Tuhan Yesus. Bisa saja ada perdamaian, tapi damai sejahtera yang sesungguhnya hanya dari Tuhan. Kita seringkali tidak ada rasa damai sejahtera, karena ada benci, iri, ada dosa, ada pelanggaran. Tidak ada damai sejahtera. Tapi damai sejahtera yang sesungguhnya hanya ada ketika kita mau sungguh-sungguh berubah. Kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 7 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Mari kembali saya undang bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Surat Matius pasal 7 ayat pertama sampai ayat kelima kita baca bergantian. Janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan pukulan yang kamu pakai untuk memukul akan ditukulkan kepadamu. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan sumber itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Setelah itu engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudara. Puji Tuhan. Silakan duduk. Yang berbahagia adalah kita yang rindu haus lapar akan firman Tuhan. Dalam perikop ini diceritakan, diawali dengan kalimat janganlah menghakimi. Kalau kita membaca ayat-ayat Alkitab, jangan sekali-sekali mencomot satu ayat dan selanjutnya kita mulai menjelaskan. Ada memang beberapa ayat yang bisa demikian, tetapi kita harus mengerti apa latar belakang kalimat itu, surat itu. Kadang-kadang penerbit membuat satu perikop untuk mengetahui, atau satu paragraf. Satu paragraf itu punya tujuan. Kadang-kadang penerbit membuat judulnya. Nah, kalau kita hanya lihat ayat yang pertama, janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Janganlah menghakimi. Apakah benar kita tidak bisa atau dilarang menghakimi? Menghakimi adalah penting. Itu sebabnya ada lembaga resmi di dunia, di seluruh dunia, yaitu hakim. Di sekolah, di kampus, di berbagai lembaga ada hukum adat. Dan kalau ada yang melanggar, dihakimi, disidang, dihukum. Jadi tidak bisa dikatakan janganlah menghakimi. Kita harus melihat ayatnya. Itu sebabnya kalau ada orang satu kali menegur seseorang, dia copot ayat ini, jangan menghakimi. Itu kata firman Tuhan. Itulah yang disebut dengan salah menggunakan firman Tuhan. Jadi kalau kita untuk mengerti satu pesan firman Tuhan, minimal kita baca satu paragraf, sehingga kita mengetahui apa latar belakang kalimat itu, siapa yang menulis dan untuk apa dia tulis, dan dalam situasi apa itu muncul ayat ini. Dan kalau kita juga mau lebih memahami firman Tuhan ini
ditulis lengkap di satu buku. Isinya adalah pesan Tuhan dari Kejadian dan kitab Wahyu. Jadi kalau kita untuk bisa mengerti, kalau tidak nanti kita bisa bertentangan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Sebab kita tahu ini suara daripada Tuhan, tidak mungkin bertentangan. Jadi kalau saudara untuk menjadi pengkhotbah yang baik, pemberita firman Tuhan, minimal saudara pernah membaca satu kitab, misalnya Matius lengkap. Kalau mau bertobat tentang Matius, demikian selanjutnya. Bahkan wajib kita membaca minimal satu kali seluruh kitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kalau kita baca surat dari orang tua atau baca koran, kalau kita hanya baca judul, tidak lengkap beritanya dibaca, kita bisa salah memberitakan firman Tuhan itu. Ada orang saudara kasih, ketika dia salah, dia ditegur, dia katakan jangan menghakimi, bahkan yang lain katakan jangan menghakimi. Tuhan saja menghakimi. Pengadilan diizinkan untuk menghakimi secara dikasih. Biasanya orang tidak mau dihakimi, tidak mau ditegur karena dia memang menyimpan kesalahan. Dia menyimpan kesalahan dan tidak mau ditegur. Menghakimi ada membuat orang bertobat. Bahkan ada yang membuat benar-benar dia menjadi berubah jauh lebih baik. Tetapi lebih banyak orang ketika ditegur, ketika diingatkan, menjadi marah, menjadi lemah dan menjadi mundur. Itu bukan karena teguran atau pesan teguran, tetapi karena dia tidak mau berubah. Dia memegang prinsip hatinya bahwa aku harus begini. Karena kekasih dalam firman Tuhan ini dijelaskan, mengapa engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu? Kalau bukan kayu, kadang-kadang ada ketaman, ada gergaji yang disebut dengan selumbar. Serpihan kayu, gergaji itu masuk di mata, itu sakit, bisa membuat kita kelilipan, sulit melihat. Kesalahan orang lain bisa kecil, tapi bisa kita langsung komplain. Sementara kesalahan kita jauh lebih besar. Serpihan kayu hanyalah bagian kecil daripada akibat gergaji, tapi balok itu bisa menghasilkan banyak serpihan, dan itu ada di depan matanya dan dia tidak melihat. Ini hanya satu pemahaman bahwa orang bisa melihat kecil kesalahan orang lain, bahkan hampir tidak ada apa-apanya. Tapi di mana dia berbuat kesalahan besar, dia tidak melihat. Dan ketika dia dihakimi, ditegur yang kecil itu, dia langsung, aku tidak mau, aku marah. Adalah satu keluarga punya 5 anak. Satu tinggal di kota besar, yang lain di berbagai kota yang lain. Yang di kota besar ini ketika dia sakit, ketika ada kekurangan, semua 4 saudaranya yang lain membantu. Tetapi ketika 4 saudaranya yang lain ada masalah, minta bantuan, dia tidak mau membantu. Apapun, sesulit apapun, penyakit besar, uang banyak dari saudara-saudaranya yang perlu dibantu, dia tidak mau bantu. Dan ketika satu kali dia ada masalah, yang lain tidak bisa membantu karena kebetulan semua punya kebutuhan di waktu yang sama. Yang satu mengatakan, anakku mau kuliah, perlu biaya besar. Tahun ini
dia harus bayar uang pendaftaran sekian. Yang satu lagi, anakku mau melahirkan, perlu biaya besar. Demikian yang lain. Dan anak yang di kota besar itu langsung mengatakan, kalian kurang ajar semua. Jangan lagi coba-coba anggap aku saudaramu. Mulai saat ini lupakan kami. Ada manusia seperti itu. Ya, ada manusia seperti itu. Itulah yang disebut oleh Tuhan. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu itu dari matamu? Di matanya saja ada balok besar. Bagaimana dia bisa bekerja? Tolong lepaskan serpihan kecil. Tidak bisa, matanya dia buta. Kalau kita belum tahu apa-apa, jangan coba saudara macam-macam. Coba. Firman Tuhan katakan, jangan menghakimi. Kalau kita pun punya masalah yang bisa membuat besar masalah. Kita melihat ayat selanjutnya, Injil Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7, kita baca ayat 14 sampai ayat 24 biar lebih paham artinya. Kita baca lagi bergantian. Pastikan saudara punya kitab suci ya. Saya baca dari ayat 14, demikian kita bergantian. Yohanes pasal 7. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Siapa yang berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapa yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kau lakukan dan kamu semua melakukan. Musa menetapkan supaya kamu bersunat, tapi sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Karena itu kamu menyurat orang bahkan pada hari Sabat. Ayat 24, ayat kunci. Janganlah menghakimi menurut apa yang tampak, tetapi hakimilah dengan adil. Hakimilah dengan adil. Disuruh menghakimi. Tadi ayat dalam Matius, jangan menghakimi. Itu sebabnya kita perlu membaca konteks. Bapak Gembala paling takut berkhotbah dimulai dengan hanya satu ayat, kecuali memang ayat itu berdiri sendiri. Seperti dalam kitab Amsal, banyak yang berdiri sendiri. Kenapa Tuhan Yesus hakimilah? Ya, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, yang kelihatan, tetapi hakimilah dengan adil. Jadi memang ada perintah mengadili. Pada satu pesta Paskah, Tuhan Yesus masuk ke bait Allah. Tuhan Yesus paling suka ke bait Allah.
Kalau sekarang Allah itu digambarkan gereja. Dia datang berkhotbah, menyembuhkan orang, menolong yang susah, dan lain sebagainya. Dikatakan para pemuka Yahudi pun heran dan berkata, orang ini heran ya, kok bisa melakukan ini. Kayaknya orang ini pasti punya kuasa yang lain. Orang ini pasti sesat. Dan dia dituduh seperti itu, saudara yang kasih. Tidak ada yang menghargainya. Dan Tuhan Yesus berkata, karena aku menyembuhkan orang pada hari Sabat. Orang Yahudi ibadahnya hari Sabtu. Jejaknya masih ada juga orang ibadah hari Sabtu. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit, tidak ada ibadah hari Sabtu yang resmi. Semua dikatakan pada hari pertama minggu itu, pada hari ke-8, semua merujuk pada hari Minggu. Dan konteks perjanjian agama Yahudi memang beribadah pada hari Sabat. Dan yang dituduh, kenapa bikin mujizat? Kan nggak boleh. Tuhan Yesus langsung kritik. Kamu tahu hukum sunat bukan dari Musa yang tidak bangga-banggakan. Musa tidak ajarkan sunat. Ketika dia dapat Taurat di Gunung Sinai, di situ tidak diajarkan sunat, tapi sunat itu dari nenek moyang, yaitu Abraham. Janji Abraham disebut dia pengantin darah. Jadi Tuhan Yesus katakan, kau seenaknya menghakimi. Sekarang kekasih, ada banyak orang yang salah menghakimi, salah menilai. Misalnya seperti Yusuf dan Maria. Mereka belum ada acara khusus resmi sebagai suami istri, tapi Maria hamil. Untuk takut malu, Yusuf mencoba menceraikan diam-diam. Kemudian lahirlah lagi adik-adik Yesus. Sebab setelah lahir Yesus, lahir lagi adik-adiknya. Nah, adik-adiknya itu tidak menerima Yesus itu adalah Tuhan. Itu sebanyak 10 kali Tuhan Yesus melakukan berbagai tanda heran dalam pelayanan. Murid-muridnya bilang, itu ibumu, saudara-saudaramu ada di luar, ibu kamu suruh pulang. Kenapa terus di luar? Pulang. Tapi Tuhan Yesus berkata, untuk mengetahui supaya orang tahu siapa dirinya, aku harus ada di rumah Bapakku. Nomor 1. Yang kedua, ibuku, saudaraku, laki-laki dan perempuan, ini yang suka datang ke gereja. Kalau saudara memang mau dianggap saudara sama Tuhan Yesus, pegang kalimat Tuhan Yesus, saudaraku, ibuku, bukannya saudara dengan aku, tetapi saudara dengan Yesus yang telah ditebus oleh nama Yesus, yang rajin beribadah. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa salah menilai. Kadang saudara bisa jumpa orang yang badan besar, tegap, tapi kalau orangnya kuat, ternyata lemah. Kadang-kadang kita melihat orang yang kurus, kayak tenaga yang ternyata dia kuat. Kadang-kadang kita melihat orang memakai mobil, penampilan bagus, pakai jas, kita bilang dia kaya. Ternyata tidak. Rumah pun tak punya, kredit, mobil juga pinjam. Terkadang kita melihat orang pakaian sederhana, pakai sandal jepit masuk di mall, ternyata dia toke kaya. Banyak loh api-api dari Singapura itu kaya-kaya, tampil sederhana. Jadi jangan salah menilai orang. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus mengingatkan saudara, jangan menghakimi menurut apa yang nampak. Nampaknya dia baik.
sopan bicaranya manis, tapi di hati, mulutnya di luar. Hati-hati. Inilah yang membuat Tuhan marah. Jangan sembarangan menghakimi. Jangan sembarangan mengejek. Kalau ada orang punya acara ada kekurangan, jangan ejek. Mungkin saudara belum pernah alami seperti itu. Punya acara besar. Jadi jangan cepat. Sebab kita belum tahu bagaimana kita ke depan. Jangan cepat mengejek anak orang sebab anak kita mungkin belum lahir. Supaya kita berhati-hati. Kita tidak tahu nasib kita ke depan. Jangan cepat mengejek, menghakimi, menilai, berkomentar. Tuhan katakan, jangan menilai yang nampak. Hakimilah dengan adil. Ukuran yang kita pakai buat diri kita, nanti kita yang kena. Kita tidak bisa berbuat baik ke semua orang. Tidak bisa. Dan kalau satu kali orang lain belum bisa berbuat baik kepada kita, jangan cepat menilai. Tidak ada kesulitan. Amin, Bapak Ibu. Jangan cepat. Demikian juga kita dalam berjemaat, jangan cepat menilai. Ukuran yang kita pakai kepada orang lain nanti bila kita kena, Tuhan akan pakai juga sebagai kasih. Satu kali Bapak Gembala ada dengan keluarga di pinggiran kota Batam. Karena sesuatu hal Bapak Gembala sakit dan sangat sakit, ingin ke rumah sakit waktu itu. Tapi karena ada di pinggiran kota Batam di tepi laut, Gembala menepi ke tepian sebentar berdoa, menatap air laut. Tuhan kuatkan aku. Nah, mungkin di tempat ini bisa dibawa untuk berobat. Waktu itu kami ingin makan. Memang waktu itu sudah Bapak Gembala bilang mau traktir semua makan. Jadi saya tak uang. Tapi karena sesuatu dan lain hal yang menyakitkan, tergores di hati, sakit itu datang. Ya pusing, bau jatuh, mual, sehingga nggak bisa makan. Yang lain bisa makan dan tambah. Lama kemudian datang pesan yang di forward. Kalau saudara ada masalah dengan keluarga, dan satu keluarga saudara yang menghubungi, kalau anak saudara sakit, ibu menghubungi, jangan yang lain. Kalau boleh, tunjukkan sayang dan hormat. Kenapa? Sakit. Aku aja mau mati. Ya, Bapak Gembala tidak bisa hadir. Ini pesan. Hanya doa. Berapa hari dia pesan lagi? Bapak Gembala tidak bisa hadir. Doa ya. Gitu. Coba hakimi itu Bapak Gembala. Salah Bapak Gembala? Coba dulu hakimi. Salah Bapak Gembala untuk tidak bisa pergi? Dan saudara mau balas apa? Mau balas apa? Jangan menghakimi melihat apa yang nampak. Hakimilah dengan adil. Tidak semua orang yang manis sama kita manis luar dalam. Amin. Tapi kalau ada juga orang beringas kasar, jangan katakan dia pasti seperti itu. Bisa hatinya lembut. Amin. Nggak berani jawab amin. Amin. Lebih bagus yang nampaknya sangar kasar, tapi di hati baik. Dia tetap mau menolong. Untuk apa? Manis di bibir lain di hati, kata penyanyi. Orang yang
Hidup ini saudara, kita semua punya kelemahan. Saudara punya kelemahan. Kita harus sadari itu saudara. Kita tidak bisa memuaskan semua orang. Kalau saudara punya keluarga, punya anak, Yesus saudara semua penuhi kebutuhan anak saudara. Ibarat kali saudara, walaupun saudara pontang panting dan kira-kira semuanya akan nanti menyenangkan hati saudara, omong kosong. Omong kosong. Nomor satu, kita sekarang kita harus ingat Tuhan. Hidup ini tak selamanya indah. Amin Bapak Ibu. Satu kali Bapak Gembala ziarah ke Tamiya. Adalah dari ujung, bukan juga orang besar, berjumpa dengan penggali kubur. Ngobrol dulu sampai istirahat. Bukan istirahat di taman yang indah saudara, di antara salib-salib duduk dan bercerita. Di mana Bapak udah berapa lama jadi penggali kubur? Lebih 10 tahun. Apa kesan-kesannya? Kebetulan dia Kristen. Rasanya Pak, kita tidak tahu hidup ke depan Pak. Dia tidak tahu, saya tidak tahu. Kenapa seperti itu? Aku telah menguburkan orang baru beberapa hari lahir. Kasihan. Aku juga menguburkan orang hampir wisuda, meninggal, aku makamkan. Aku juga memakamkan orang yang mau menikah, udah jadi semua, undangan sudah ada, meninggal. Dan dia berbagai ceritakan dari mulai yang paling kecil sampai yang sudah 90 tahun. Ada kukuburkan umur 90 tahun lebih. Tapi ceritanya, ada satu saudaranya yang datang. Anaknya gagal. Saudara gagal. Tak ada yang peduli dengan dia. Kami yang siapkan petinya. Ngeri nggak hidup itu? Ngeri kan? Saudara, seorang ayah atau ibu bisa mengurus 12 anak. Pegang. Yakin apa yakin? Yakin. Tapi 12 anak belum tentu bisa mengurus bapak mamanya 2 orang. Catat. Hidup ini kejam. Itu sebabnya dekat sama Tuhan. Tuhan tidak terpesona dengan pujian penyembahan. Iblis juga tidak takut kepada orang yang sekedar beribadah, puji, menyembah, bermain alat musik. Tapi iblis paling takut melihat orang yang selalu baca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenung melakukannya, dan yang kuat berdoa. Hanya itu yang iblis takut. Karena dia dapat perlindungan Tuhan. Maka yang ini jangan menghakimi. Dulu hakimi diri sendiri. Ada apa denganku? Adakah bau kejahatanku yang besar? Adakah? Mari kita berlima dulu. Kita pujian Bapa yang mengasihi, hanya Tuhan yang paling setia bagi kita dalam pribadi Yesus Kristus. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku, mau pesek, mau cantik. Tuhan lihat hatinya. Harta Tuhan tidak tengok. Kesetiaan itu yang Tuhan melihat.
Tuhan. Apa yang berkata selamat bagi kami melewati badai biru. Tuhan membuat kami menang terbang. Dan kami yang mau perjuangan yang menghadapi Tuhan baik. Kami sangat bersyukur Tuhan pada saat siang hari ini Kau selalu berkata Kau selalu mengingatkan kami berkasih kami dapat menunjukkan yang Kau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini untuk memotivasi hati kami seluruh segala dewa eklesia Tuhan. Satu hal yang kami inginkan daripada Yesus, kuatkan iman percaya kami Bapa, supaya kami tidak jauh daripada Allah-Mu. Jangan biarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Bukanlah selalu rezeki yang baik bagi kami, supaya kami tidak jauh daripada-Mu Tuhan. Kami sadar Tuhan
Gapai Engkau Tuhan kami